sayang. Perkenalkan kami dari Kelompok 5. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari public relation atau sering disebut dengan humas. Jadi teman-teman sudah tidak lagi asing ya dengan apa itu public relation. Public relation dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan humas atau hubungan masyarakat. Pengertian dari humas sendiri adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan baik atau citra perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, pelanggan, ataupun masyarakat. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu pada media. Kita sebagai seorang PR dapat membangun hubungan yang baik dengan wartawan dan editor untuk mendapatkan liputan yang positif dan dapat mendukung citra perusahaan. Praktisi PR harus berkomunikasi secara jujur dan transparan kepada publik, menghormati privasi individu, dan menghindari manipulasi informasi untuk kepentingan media dan publik. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui pengertian dari etika itu sendiri. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh etika di dalam profesi PR. Baik, saya akan mengambil contoh misalkan seorang humas yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki suatu privasi tertentu. Maka, sebagai seorang humas, kita harus menjaga batas-batas dalam berhubungan yang menjadi rahasia perusahaan tersebut. Setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu pengertian public relation dan etika, sini saya akan mengaitkan kedua hal tersebut. Dalam public relation dan etika, dua hal tersebut saling berkaitan. Sebagaimana seorang pakar public relation menilai bahwa keberhasilan sebuah aktivitas kehumasan dapat dinilai dari 4 hal pokok tersebut, yaitu profesionalitas, etika, moral, dan aspek-aspek di dalamnya. Kode etik merupakan sebuah aturan atau tata cara sebagai pedoman dalam berperilaku. Tujuan kode etik adalah agar membuat seorang yang profesional memberikan jasanya sebaik-baiknya kepada pemakai jasanya atau nasabahnya. Apakah kode etik itu penting? Ya, tentu saja kode etik sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan termasuk profesi, organisasi, dan masyarakat secara umum. Kode etik membantu menerapkan standar perilaku kita terhadap individu atau suatu kelompok, serta memberikan pedoman dalam menghadapi situasi yang kompleks atau bersifat kontroversial. Menerapkan kode etik membantu memastikan kita untuk apakah selama ini tindakan-tindakan kita sudah sesuai dengan nilai-nilai moral atau profesional yang diakui, serta mendukung terciptanya suatu lingkungan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video yang berisi tentang studi kasus dan implementasi etika PR. Selamat menonton. Pada Juni 2021, media sosial sedang diramaikan dengan kasus public relation yang menangani Twitter Kai Komuter Lain membalas laporan pelecehan seksual dari kalayaknya dengan tidak beretika. Tanggapannya dianggap tidak memperhatikan hak-hak orang lain serta tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain. Bahkan tindakannya tidak memperhatikan orang lain, diri sendiri, dan kepentingan umum. Tindakannya dianggap tidak memenuhi rasa tanggung jawab dengan keamanan dan kenyamanan sesuai dengan kode etik public relation. Kasus ini diambil dari akun Twitter resmi Kai Komuter Lain pada tanggal 9 Juni 2021. Teman-teman bisa melihat linknya di bawah ini. Seharusnya public relation melalui pertimbangan yang matang, rasional, objektif, penuh integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Jika tidak, konsekuensinya adalah dapat menciptakan berita yang tidak terkontrol dan sensasional sehingga berdampak menciptakan citra baik perusahaan. Berita ini tentunya membuat kontroversi dan polemik yang berkepanjangan, yang membuat publik itu bingung dan tidak percaya dengan informasi yang ada. Nah, di sini peran humas itu sangat penting untuk menciptakan pola dan saluran komunikasi yang terbuka. Humas harus memastikan informasi yang disampaikan itu jelas, akurat, mudah dipahami oleh publik, dan juga yang terakhir harus up to date.
Selain itu, humas juga harus terbuka dan transparan atau tidak memihak pihak manapun, salah satu pihak, untuk menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang baik dengan publik dan media massa. Ini kereta api Indonesia komuter lain sedang berada di masa krisis. Menurut The Institutional Crisis Communication teori yang digagas oleh Timothy Combs dan Holliday, perusahaan harus berupaya melindungi publik dan stakeholders dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi. Perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan publik dan stakeholders serta menjadikannya sebagai prioritas utama dalam mengatasi situasi krisis. Nah, dapat disimpulkan ketika terjadi situasi krisis, langkah pertamanya adalah mengatasi akibat krisis yang dialami para korban, lalu bertanggung jawab dengan waktu yang cepat dengan mengganti rugi dan memberikan informasi mengenai bagaimana proses evakuasi dan kejelasan dari suatu masalah. Oke, baik teman-teman, upaya lanjutan atas kasus tersebut adalah KAI Komuter Line mengunggah tweet berupa foto di akun Twitter @komuterline bahwa pihaknya telah bertemu dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna yang mengalami pelecehan seksual di kereta api 1452 pada 4 Juni 2021. Tidak hanya itu, KAI Komuter Line dengan korban melakukan pertemuan lanjutan yang berlangsung di stasiun Jatinegara pada 5 Juni 2021. Nah teman-teman, KAI Komuter Line atau Kereta Api Indonesia telah menyampaikan sejumlah dukungan data yang diperlukan korban untuk meneruskan laporan ke polisi, serta berjanji untuk selalu mendampingi laporan ke polisi dan terus menjalin komunikasi dengan publik. Sebagai seorang public relation, kita dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan, sehingga kita harus memahami kekuatan dari penerapan etika. Dan tentu kita sebagai seorang public relation berusaha untuk memberikan penerapan kualitas terbaik dan kontribusi yang positif terhadap perusahaan dan juga publik. Jadi kita sebagai seorang PR bukan hanya sekedar bekerja sebagai bentuk kewajiban, melainkan kita kerja sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai suatu bentuk pelayanan kepada publik. Jadi kita kerja dengan sesuatu yang penuh makna, bukan hanya asal kerja. Nah teman-teman, kita sudah masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Teman-teman sudah menonton bukan pada awal video mengenai apa itu pengertian public relation, pengertian etika, dan pengertian kode etik. Perlu diketahui bahwa antara ketiganya memiliki hubungannya satu sama lain. Apalagi kita sebagai seorang PR atau public relation atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan humas, pasti dituntut untuk memiliki kode etik dan etika. Karena kita sebagai public figure yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kita harus bisa menunjukkan citra yang baik agar perusahaan kita semakin memiliki keuntungan yang lebih banyak. Nah, dalam hal ini terdapat studi kasus dan implementasinya berkaitan dengan kode etik atau etika seorang PR. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa KAI Komuter Line atau perusahaan kereta api Indonesia telah mengeluarkan cuitan statusnya di aplikasi X atau aplikasi ini dulunya disebut dengan Twitter. Dalam status itu, masyarakat menilai apa yang dituliskan dalam status dari KAI tersebut tidak sesuai dengan kode etik atau etika yang berlaku. Lalu di sini dipertanyakan apa tugas sebenarnya dari public relation atau humas dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu kami mengambil kasus atau studi kasus dari KAI tersebut untuk dijadikan sebagai contoh dalam implementasi etika dalam PR. Oleh karena itu, habislah sudah pembahasan kita pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.